Pemirsa, kelangkaan solar masih terjadi di beberapa daerah. Di Indramayu, Jawa Barat, warga mengantre sejak SPBU belum buka. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, antrean mengular hingga menyebabkan kemacetan. Puluhan nelayan mengantri dengan sepeda motornya sejak pagi untuk mendapatkan solar di SPBU Kedokan Bunder, Indramayu, Jawa Barat, walaupun SPBU belum buka. Bahkan sebelum membeli solar, nelayan juga harus menunggu pembagian kupon terlebih dahulu. Setiap nelayan hanya mendapatkan jatah 60 liter, lantaran pasokan BBM di SPBU hanya tersisa 2.000 liter solar. Itu pun hanya 1.200 liter yang akan dijual kepada nelayan. Akibatnya, tak semua nelayan yang mengantri dari pagi mendapatkan jatah membeli solar. Ya takutnya kalau siang kan nggak ada solar, kehabisan. Emang selama ini kelangkaan apa gimana Pak solarnya Pak? Kemungkinan orang tiap hari antri kayak gini terus. Kalau untuk kami sebagai nelayan itu sangat susah sekali. Apalagi saya itu nelayan kecil. Sekarang penghasilannya mengurangi, hasil tangkap kita udah nggak jelas. Itu harganya. Di jam 5 dari sana. Oh jam 5. Iya. Nyampe sekarang gimana Pak? Mendapatkan antrian nggak Pak? Enggak dapat. Oh nggak dapat. Ini dari mana sih Pak? Dari Bungko. Oh Desa Bungko. Kecewa nggak Pak dengan Ya, adanya? kecewa lah. Jauh sih. Iya, udah datang sini nggak dapat Pak ya? Antrian solar juga terjadi di sejumlah SPBU di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan di SPBU kilometer 7 Palembang, antrian truk dan minibus yang ingin mengisi solar mengular hingga jalan raya. Sopir truk dan pengendara minibus rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan solar. Antrian ini bahkan menyebabkan kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut kelangkaan solar, polisi menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dugaan penimbunan pun menyeruak karena stok solar tiba-tiba tersedia saat disidak polisi. Aparat Polres Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Rabu malam mendatangi 5 SPBU di wilayah kota Panyabungan. Inspeksi dilakukan menindaklanjuti kelangkaan solar yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Namun tak seperti biasanya, stok solar yang biasanya habis pada tengah hari justru tersedia saat polisi datang pada malam hari. Hal ini pun menimbulkan dugaan adanya penimbunan oleh pihak SPBU. Namun pihak SPBU berdalih mereka baru mendapat pasokan dari Pertamina. Memang sudah dibuktikan oleh SDM akan ada penambahan. Biasanya kan kita setiap hari pengirimannya hanya 8 km. Ini kita dikirim 16 km. Jadi sudah dibuktikan sama beliau bahwasanya ada penambahan kuota. Meski menduga adanya praktik penimbunan, namun polisi hanya memberikan teguran kepada pihak SPBU. Pihak SPBU jangan pernah mencoba-coba untuk menimbun atau memberi keterangan kepada orang lain yang tidak jelas. Kami Polres Madinah tegas akan menindak, dan tegas hukum berlaku. Ini himbauan kami kepada seluruh pengusaha SPBU yang ada di Madinah supaya kelancaran menjelang bulan puasa dan Idul Fitri bisa berjalan dan lancar lalu lintas di Polres. Atas temuan kejanggalan ini, polisi akan menempatkan sejumlah personil di setiap SPBU untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan terkait stok solar. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sinyal kenaikan harga Pertamax yang akan dimulai 1 April besok. Namun pihaknya menegaskan BBM jenis Pertalite tetap akan disubsidi pemerintah. Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dalam waktu dekat semakin menguat. Hal ini diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar. Menurut Erick, kenaikan ini seiring dengan terus menguatnya harga minyak mentah dunia yang kini harganya di atas $100 Amerika Serikat per barel. Ya, Pertalite dijadikan subsidi. Pertamax tidak. Ya, jadi kalau Pertamax naik ya mohon maaf, tapi kalau Pertalite subsidi tetap. Itu. Ya, nanti 1 April tunggu off the record. Ya, tapi itulah apa? Kebijakan pemerintah di mana subsidi BBM itu mencapai puluhan triliun. Itu. Kemarin listrik 450 digratiskan.
bantuan sosial dan lain-lain. Nah, tapi memang seperti itu. Meski demikian, BUMN belum menjelaskan mengenai besaran kenaikan harga Pertamax ini. Namun jika melihat harga BBM Pertamax dalam 5 tahun terakhir, harga Pertamax tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan harga mencapai Rp10.400. Sementara dari 2019 hingga 2022 berada di angka Rp9.000 per liter. Sementara itu, pemirsa, pihak Pertamina kini masih melakukan pengkajian terkait kabar kenaikan harga Pertamax. Selain memperhatikan harga minyak dunia, Pertamina juga akan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyesuaian harga Pertamax, Pertamina masih melakukan kajian mengenai hal ini. Selain memperhatikan kondisi terkini terkait harga minyak dunia, Pertamina tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. BBM non-subsidi seperti Pertamax series maupun Dex series, porsi konsumsinya sekitar 17% dari total konsumsi BBM nasional. Di mana Pertamax itu sekitar 14%, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex sekitar 3%. Sementara 83% porsi konsumsi masyarakat adalah BBM subsidi, yaitu solar subsidi dan Pertalite. Ya, jelang kenaikan harga BBM jenis Pertamax, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Matraman, Jakarta Timur pagi tadi malah kehabisan Pertamax. Akibatnya sempat terjadi antrean panjang di pompa pengisian Pertalite. Menjelang peralihan harga, persediaan BBM Pertamax di SPBU Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur sempat langka. Para pengendara sepeda motor yang tadinya menggunakan BBM Pertamax kemudian beralih ke Pertalite. Akibatnya terjadi antrean panjang di pompa pengisian BBM Pertalite. Tetapi PT Pertamina kemudian kembali memasok Pertamax di SPBU ini sehingga pasokan kembali aman. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi mengungkap ibu yang membuang bayinya ke sumur hingga tewas di Jember, Jawa Timur dilatar belakangi kebencian pada korban. Pelaku juga depresi karena kerap diolok-olok tak mampu memberikan ASI. FN, ibu yang menceburkan bayinya ke sumur hingga tewas mengikuti gelar perkara di Mapolres Jember, Jawa Timur. FN yang berprofesi sebagai guru PAUD ini mengaku melakukan perbuatannya karena benci terhadap korban. Pelaku juga stres lantaran kerap diolok-olok tak mampu memberikan air susu ibu. Selain itu, pelaku diduga memiliki masalah dengan suaminya. Dari pemeriksaan psikologi, pelaku depresi karena tidak mendapat dukungan positif dari orang-orang terdekat pasca melahirkan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Jember, didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena termotivasi perasaan benci yang bersangkutan yang selama ini sering mendapat cemooh atau bully dari keluarga dari suaminya. Memang yang bersangkutan ini setelah melahirkan tidak bisa menyusui bayinya, sehingga ada yang mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan belum bisa menjadi seorang ibu apabila tidak menyusui bayinya. Sebelumnya warga desa Sumberjo, Jember, Jawa Timur digembarkan dengan hilangnya bayi berusia 1 bulan Rabu pekan lalu. Setelah ditelusuri, bayi nahas ini ditemukan di dalam sumur dengan kondisi meninggal dunia. Kini, ibu bayi sudah berstatus tersangka dan menjalani proses hukum. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Minyak goreng kemasan dijual murah, ratusan emak-emak berebutan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.